Akhirnya gue di Terminal Polri Pelawat akan mencoba dari Tangerang ke Bali first time melewati jalur darat menaiki bus M-Trans. Langsung kirim ke sini. Keren. Akhirnya sekian lama gue nggak ke Bali, ada beberapa bulan ya, dan gue mencoba di sini menantang diri gue untuk perjalanan darat dari Tangerang ke Bali dengan jarak tempuh 1.200 km. Ini first time juga bagi gue, dan ntar kalian lihat apa aja yang gue lakuin selama 24 jam nunggu gokar. Dan nggak tahu, alhamdulillah gue dapet gokar yang luxury tuh. Gue pesennya yang biasa sih, tapi yang dapetnya luxury. Rezeki bro. Nah, sekarang kita bentar. Gue harusnya di Bali kan seminggu, jadi harusnya cepet lagi, tapi mager banget ya. Gue mau offin tangki bensin dulu. Sini dia tempatnya. Kalau bensin biar nggak bocor, kalau copot aki tuh ngaruh sebenarnya. Jadi kalau ntar kalau gue pakai lagi bisa di starter dengan mudah. Karena masih karbu bro motor gue. Kuliah apa kerja di Mas? Saya kuliah pak. Kuliah ya? Ya sambil kerja juga. Kuliah di mana? Di UMN. Oh dekat sini juga kampusnya ya? Dekat UMN. Multimedia itu ya? Betul. Tapi aslinya dari Surabaya saya. Asli Surabaya? Surabaya aslinya. Ini mampir Surabaya dulu kali nggak? Apa direct? Nggak, langsung direct Bali. Baru nanti ke Surabaya saya. Oh pulang dari Surabaya ya? Ya. Nah, perjalanan dari kos gue itu ke terminal Poris sekitar 30-40 menit normalnya. Tadi juga udah dihubungin sih sama pihak bus, maksimal datang 30 menit sebelum keberangkatan. Ya, semoga gak ada yang tertinggal sih barang-barangnya. Gue ada di Terminal Polri Pelawat di Tangerang. Ini belakang gue bus yang akan gue naikin yaitu M-Trans. Wow, CUAD. Jujur baru pertama kali naik bus dari Tangerang ke Bali via darat. Nggak tahu gue bakal ngapain aja, ntar kita lihatlah. Nah, M-Trans sendiri ngejual tiket dari Tangerang ke Denpasar harga di 800.000. Nggak tahu kalau emang via agen ya. Gue beli langsung di Traveloka. Katanya sih ini juga bisa berangkatnya bisa maju, bisa mundur, bisa tepat waktu juga. Tergantung penumpang. Kalau udah ada penumpang yang dari sini langsung berangkat. Berangkat sih jam 11:30 ya. Sekarang di jam 12:15. Lagi harusnya berangkat. Harga 800.000 dengan kabin bus seenak ini sih menurut gue worth it banget untuk ke Bali ya. Dengan format kursi 21, mungkin kalian yang pengen slow traveling bisa pilih kursi yang kayak gue nih, lebih aman dan privasi. Nggak juga hanya itu, masih ada pantry dan kamar mandi, pokoknya lengkap deh. Jujur pertama kali ini gue naik bus dapat Burger King nih. Jauh nggak expect. Biasanya kan makannya ntar ya, biasanya makannya di awal. Burger King lagi. Ngomong lagi lapar lah. Nah selain Burger King mereka juga ngasih ada pop mie, ada ciki-ciki dan ada minuman. Banyak banget sih, tapi ntar coba gue buka di perjalanan. Si ribet. Itu cuma dapat ini doang. Masih nggak expect Burger King, mantap. Nah, ini ada double leg rest. Dan ada cup 3 cup holder. Colokannya mana ya?
Oh, colokannya di sini nih. Tuh. Jadi apa namanya? Kepalanya bisa colok. Nggak biasanya kan Type-C doang tuh. Semoga gue berhasil di 24 jam ini full perjalanan darat. Ntar gue udah download film-film di Netflix sih, ada 2 film, Timur sama Agak Lain, karena gue nggak nonton di bioskop. Jadi gue mau nonton di sini. Berangkat pas pukul 12:30 lebih 3 menit termasuk on time sih. Tadi juga cuman 2 penumpang doang yang naik dari terminal Poris, jadi cepet. Gue nyoba buka satu persatu apa aja yang gue dapatkan di entrance. Jujur banyak banget. Kayak spek sebanyak ini. Ada kacang-kacangan, pop mie, puding, croissant, wafer. Banyak lah pokoknya. Selama 24 jam kalian gak akan kelaparan deh, dijamin. Perjalanan sekitar kurang lebih 5 jam dari Tangerang ke Subang, karena tadi juga banyak ngambil penumpang di Cikarang, di Bekasi, Jakarta juga lumayan banyak. Ini menu kita hari ini teh hangat, nggak hangat sih, dengan kerupuk dan ayam goreng dan sebutir telur. Jujur aja kayak di istana-istana, gede banget deh semuanya, bray. Tekan dulu, ngambil banyak-banyak karena di bus juga masih banyak snack, ada susu lagi. Nah, tapi juga nggak tahu sih ntar makan malamnya gimana. Katanya sih sebelum pelabuhan, tapi perjalanan masih jauh. Tunggu aja ya. Tempat servis makannya ini berada di Subang ya. Kalian yang pernah naik M-Trans dari Jakarta pasti tahu sih. Karena gue sebelumnya juga naik M-Trans dari Jakarta ke Surabaya. Servis makannya juga di sini kok. Tempatnya gede banget, parkirannya luas. So far sih makanannya enak dan ya tadi makan banyak-banyak. Takut kenyang. Ini kita setelah ini mungkin 10 menit lagi mau berangkat. Langsung menuju ke Denpasar. Semoga nanti malam gue bisa tidur. Gue udah siapin, gue ngomong apa aja, gue mau dengerin musik, baca Twitter, lihat film, banyak deh pokoknya. Bye-bye. Morning guys, gue baru bangun. Gue sekarang berada di Banyuwangi buat servis makan pagi. Jam 5:30 sih. Udah di dekat pelabuhan sih, tinggal berapa menit lagi. Kemarin gue lah habis nonton Liga Champion jam 11 sampai jam berapa ya? Penalti, ini bikin lama. Tapi gue tidur lumayan pules sih, walaupun bangun-bangun dikit. Tapi gue gak makan deh, gue cuci muka aja sambil kita ngeteh dengan lihat view-nya Pulau Menjangan. Baru bangun banget sumpah. Langsung dikasih pemandangan yang seperti ini dengan Pulau Menjangan. Gue memutuskan tidak sarapan, malah masih pagi banget. Kita ngeteh aja dulu, sambil ntar gue ambil kamera buat foto-foto. Bagus banget nih Menjangan, menunjukkan Sang Mentari dari arah timur. Mantap banget jujur. Selamat buat PSG ya, dan tetap semangat buat fan Arsenal buat kemarin malam. Gue lagi bikin time lapse tuh. Setelah itu kita foto-foto dulu. Terus juga masih mager nih, ambil teh hangat. Tuh ya, mata gue sembab. Gak juga sih, normal. Tadi itu kemarin malam sampai Surabaya pas sih 12 jam. Di setengah, kan berangkat tuh 12:30, sampai Surabaya juga 12:30 pas.
Jadi mungkin sampai Banyuwangi bisa sambil apa Banyuwangi sampai Denpasar bisa 4 jam sampai 5 jam lah. Semua tepat waktu. Nah, selang dari kita tadi servis makan itu nggak jauh dari pelabuhan, sekitar 5 menit lah. Ini kita berada di pelabuhan penyeberangan Ketapang. Enak banget bro mataharinya. Langsung disambut dengan lagu. Ternyata ngantri guys, tapi nggak rame banget gitu yang sampai macet. Ya masih normal lah. Apa long weekend ya? Bener sih long weekend emang. Dari kapan libur ya? Dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin juga libur tanggal 1. Tanggal 1 apa tanggal 1 tuh libur. Tuh. Jadi banyak orang yang ke Bali. Mungkin udah banyak yang udah di sana ya. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya gue masukin kapal pas di jam 7:30. Emang tadi volume kendaraannya cukup ramai sih yang masuk ke Bali. Kita udah ada di kapal Bray. Malas banget. Masuk kapal di jam 7:30 pas. Dari pelabuhan Ketapang ke pelabuhan Gilimanuk itu sekitar 45 menit. Ya nggak begitu lama lah. Ini gue diizinin buat ke tempat nakodanya nih. Ini kapal tahun berapa, Pak? Kapal tahun berapa? 2015. 2015. Ini Jepang atau Cina? Cina. Oh, Cina. Berarti langsung dikirim ke sini atau bekas Cina? Langsung dikirim sih. Oh, langsung dikirim ke sini. Tuan View menjadi nakoda. Yuk, kita udah sampai di Poli. Waktunya udah berbeda nih. Lebih cepat 1 jam. Dari kita turun, balik ke bus, lanjut nonton film. Akhirnya gue memasuki Pulau Bali. Nih jam 8:15 gue udah masuk di Pulau Bali. Dan waktunya udah beda. Lebih cepat Bali 1 jam. Baru bangun, tapi mata langsung seger. Udah di Badung. Tadi sampai depan kantor Bupati. Ini adalah warteg langganan kita. Daerah mana nih? Daerah WR Supratman. WR Supratman. Nih, kalau ke Bali harus wajib ke sini, Bray. Oh, ikan apa itu? Kerapu. Pakai itu tadi, udah jagung. Terong boleh? Ya, terong. Ini apa? Itu ayam crispy. Telur aja deh. Telur. Ya, Oke. udah, Sudah. udah. Sambal. Sambal boleh? Apa? Sambal. Siap.
Drive. Kan 14.000. Tuh. Jadi itu milih lauk langsung. Terus kasih kartu gini buat harganya. Selamat makan. Emang di Teguh Umar selalu macet kayak gini ya? Selalu. Teguh Umar tuh selalu macet. Tapi Pasti. emang Bali udah macet sih ya. Tapi Teguh Umar tuh emang selalu gitu loh. Karena Ya karena emang crowded, terus tempatnya sempit. Terus ini kan ibaratnya kayak perbatasan antara kita mau ke kota, bukan ke kota sih, mau kayak ke Kuta, kemana-mana kan. orang harus di jam ini. segini juga ya. Kalau jalur biasa. Tapi Bali sekarang lagi long weekend rame nggak? Nggak terlalu sih, karena udah pada balik. Ini udah hari Minggu. Kan besok masih libur. Iya, tapi kan udah pada balik, nggak seramai kemarin. Kedeketan. Kak dulu ya. Jauh ini. Ngomong sih. Kita mau Tadi ke udah kasar jalan ya? Garut Subroto jalan tempatnya ini Bukan, buat Imam Bonjol. Imam Bonjol. Gatot Subroto kan di belakang. Lupa aing. Kok aing di Sunda? Katanya apal. Apal. Tiang sini. Yang. Saya orang sini. Udah. Ini kan lurus tinggal kiri doang. Oh iya, jadi di JA itu belum ngeluarin yang casing underwaternya buat Action 6. Jadi aku cari di Shopee itu masih ada merek Telesin. Ya pasti kalian tahu lah Telesin. Kayak U-Green-nya DJI lah. Terus hari kita menemukan Action 6 waterproof. DJI dong, ngadain. Masa apa action cam-nya udah ada, masa apa Cover. waterproofnya belum ada. Ini 165.000. Mana harganya? Oke sih ini. Yang ini ya. Boleh. Jadi kita udah selesai beli covernya DJI-nya Vio. Ini tuh di Jalan Imam Bonjol. Digital 3 Yap. sebelah Trans Icon Mall. Sebelah Trans Icon Mall. Kalian mau cari aksesoris orang Bali di sini nih. Oke, kita lanjut ke Discovery Bike. Kita berada di Discovery. Sekian kita mencari parkir yang cukup. Dari penuh, akhirnya kita parkir di hotel di sebelahnya, tapi lupa hotelnya apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi sunsetnya lagi ini, udah kelar. Tapi udah oke sih, coba lihat. Emang kelihatan mereka? Mending kamu balik aja nggak bisa emang. Nggak bisa. Ya, tapi untung tangganya nggak gitu. Nih, kita mau cari apa kafenya? Mana Kita sih? mau cari kafe apa nih? Imaji. Haru. Lihat dulu nih. Pasti lihat kita. Kecak Brother. Itu nggak bisa dibawa. Tuh, kalian kalau mau cari kecap Bali yang everyday free di sini nih Discovery, oke? Ya sekian perjalanan dari saya. Saya tutup dulu dan lanjut ke part 2. Kita besok mau ngapain? Snorkeling. Oke. Itu beda sih sekarang. Nonton. Bye.